Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alimuddin dari kelas Informatika 04 Angkatan 23. Kali ini saya akan membahas tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Arsitektur komputer mengalami perkembangan yang signifikan dari generasi pertama hingga saat ini. Setiap generasi komputer membawa inovasi teknologi yang berdampak besar pada cara komputer tersebut berfungsi, mulai dari ukuran, komponen, hingga kemampuan pemrosesan datanya. Terdapat 5 generasi utama yang akan saya bahas, yang merujuk pada kemajuan teknologi yang mengubah peran komputer di berbagai sektor, mulai dari militer hingga penggunaan umum di rumah dan di bisnis. Sebelum masuk pada generasi komputer elektronik, terdapat komputer mekanis seperti mesin analitik yang dirancang oleh Charles Babbage pada abad ke-19. Ini merupakan foto dari komputer mekanis tersebut yang dibuat oleh Charles Babbage. Selain ini ada Colossus, yaitu komputer elektronik pertama yang digunakan selama Perang Kedua untuk memecahkan kode rahasia. Kedua mesin ini membuka jalan bagi pengembangan komputer pada generasi pertama. Ini merupakan gambaran dari generasi pertama hingga generasi kelima. Ini dengan komputer yang masih sangat besar, dengan memerlukan daya yang besar, sangat panas, dan tidak fleksibel, tidak efisien. Hingga pada komputer yang sekarang yang sangat kecil, efisien, dan tidak panas. Mari kita masuk pada generasi yang pertama. Di sini ditandai oleh penggunaan tabung vakum sebagai komponen utama pada pemrosesan data. Komputer pada masa ini berukuran sangat besar dan memerlukan daya listrik yang sangat besar. Salah satu contohnya yang paling terkenal dari generasi ini adalah generasi ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, dibangun pada tahun 1946. ENIAC ini berukuran sebesar satu ruangan penuh yang menggunakan sekitar 18.800 tabung vakum. Meskipun sangat terbatas dalam fungsinya, komputer generasi pertama merupakan terobosan teknologi yang signifikan. Namun kelemahannya, komputer ini sangat memiliki panas yang sangat berlebih dan kebutuhan daya yang besar. Selain itu, komputer pada masa ini juga tidak fleksibel dan sangat sulit diprogram. Mereka hanya mampu menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti perhitungan balistik dan simulasi nuklir. Masuk pada generasi kedua, di sini dapat inovasi besar dalam generasi kedua, yaitu penggantian tabung vakum dengan transistor. Teknologi transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Kemudian juga lebih andal dibandingkan pendahulunya. Adanya transistor ini memungkinkan komputer untuk diproduksi dengan ukuran yang jauh lebih kompak dan mengurangi masalah panas yang berlebih. Selain itu, pengembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL, dan Fortran memungkinkan penggunaan komputer untuk berbagai aplikasi bisnis dan akademik. Pada masa ini, sistem operasi mulai diperkenalkan yang membuat komputer lebih mudah digunakan dan mampu melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Contoh komputer di era ini yaitu komputer dari Univac dan IBM pada tahun 650. Selanjutnya, pada generasi ketiga, mulai diperkenalkan sirkuit terpadu atau integrated circuit yang memungkinkan ribuan transistor untuk diintegrasikan ke dalam satu chip kecil. Ini memungkinkan komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Pada masa ini, komputer mini mulai diperkenalkan dan menjadi populer, memungkinkan organisasi yang lebih kecil untuk menggunakan komputer dalam operasional sehari-hari. Salah satu pencapaian
besar pada generasi ini adalah penggunaan komputer untuk misi Apollo oleh NASA. Misi ini menunjukkan kemampuan komputasi dalam skala besar. Selain itu, eh, sistem operasi Unix mulai dikembangkan yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan sistem operasi modern saat ini. Contoh penting dari generasi ini yaitu komputer PDP dari Digital Equipment Corporation. Masuk pada generasi keempat, perkembangan terbesar pada generasi keempat yaitu pengenalan mikroprosesor, yaitu sebuah chip kecil yang berisi seluruh unit pemrosesan sentral atau CPU. Dengan mikroprosesor, komputer menjadi lebih kompak dan lebih mudah diakses oleh publik. Ini mengarah pada munculnya personal komputer atau PC dan workstation yang secara dramatis mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan teknologi komputer. Selain itu, perkembangan besar dalam media penyimpanan terjadi dengan menggunakan hard disk yang lebih besar dan lebih cepat. Generasi ini juga melihat munculnya jaringan komputer dan internet yang tidak hanya menghubungkan komputer satu sama lain, tetapi juga mengubah cara komunikasi antara akses informasi secara global. Contoh perangkat pada generasi ini termasuk IBM PC dan Apple Macintosh. Macintosh. Selanjutnya, pada generasi kelima, eh, mulai berfokus pada kecerdasan buatan atau AI dan komputasi paralel. Tujuan utama dari generasi ini yaitu untuk meniru cara otak manusia bekerja dengan memungkinkan komputer untuk memproses banyak tugas secara bersamaan dengan efisiensi yang sangat tinggi. Teknologi AI yang sudah mulai diterapkan di berbagai bidang seperti asisten virtual, kendaraan otonom, sistem rekomendasi, merupakan contoh awal dari potensi komputer generasi ini. Selain AI, konsep komputasi kuantum juga mulai berkembang dengan janji untuk merevolusi cara komputer menangani data dan menyelesaikan masalah yang sangat kompleks. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, komputer generasi kelima berpotensi menghadirkan terobosan besar dalam banyak aspek teknologi, khususnya dalam hal kecepatan dan efisiensi. Kemudian ada isu etis dan masa depan komputer. Pada perkembangan kecerdasan buatan atau AI, ada menimbulkan tantangan etis seperti kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Selain itu, komputasi kuantum mulai dikembangkan sebagai teknologi yang mampu memproses data jauh lebih cepat dan menyelesaikan masalah yang sangat kompleks. Meskipun begitu, perkembangan teknologi ini juga meningkatkan ancaman terhadap privasi dan keamanan data, karena teknologi baru ini memerlukan pengelolaan data yang semakin besar dan semakin kompleks. Kemudian ada juga dampak sosial dan dampak ekonomi pada generasi keempat dan generasi kelima. Generasi keempat dan generasi kelima sangat memainkan peran penting dalam revolusi industri 4.0 yang mengubah secara drastis cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berproduksi. Digitalisasi muncul di hampir semua aspek kehidupan, dari pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru dalam keamanan cyber, di mana pelindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting, dan terutama pada era internet dan big data. Masuk pada kesimpulan, evolusi arsitektur komputer dari generasi pertama hingga saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, mulai dari penggunaan tabung vakum hingga kecerdasan buatan. Setiap generasinya memperkenalkan inovasi baru yang tidak hanya membuat komputer lebih kecil dan lebih cepat, tetapi juga memiliki eh, komponen yang lebih cerdas dan fleksibel. Tren masa depan berfokus pada kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan peningkatan kemampuan komputasi secara umum.
yang akan terus-menerus mendorong batas-batas teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.